Alur cerita film kali ini akan mengisahkan tentang sekelompok siswa sekolah menengah yang bermasalah, kemudian dipaksa masuk ke barak oleh pemerintah Jepang untuk menjalani permainan atau ujian hidup mati yang penuh kekejaman. Bukan sekedar disiplin, tapi sebuah neraka nyata yang menguji mental dan nyawa mereka. Ini bukan barak biasa, melainkan tempat di mana harapan bertarung dengan ketakutan dan persahabatan diuji dengan darah. Bayangkan, dalam permainan ini, mereka dipaksa untuk saling membunuh hingga hanya tersisa satu orang yang bertahan hidup. Dipaksa melawan batas persahabatan, cinta, dan bagaimana nurani manusia diuji di tengah keputusasaan. Inilah kisah tentang bertahan hidup, pengkhianatan, pilihan sulit, dan harga dari kemanusiaan. Film dibuka dengan kemunculan seorang remaja bernama Soyu Nanahara. Di hari pertamanya masuk SMP, dia dikejutkan dengan kondisi ayahnya yang tergantung di kamarnya. Setelah melewati kesedihannya, Soyu kembali menjalankan aktivitas sekolahnya seperti biasa. Di dalam kelas, seorang guru bernama Kitano terlihat sedang duduk sendiri seperti sedang merenungkan sesuatu. Dan saat salah satu murid masuk ke kelas, Kitano langsung meninggalkan kelas itu. Mulanya semua biasa saja, namun kemudian seorang siswa tiba-tiba muncul dan menusuk Kitano dengan pisau. Dan hal itu jelas membuat kaki Kitano terluka. Kitano tidak membalas perilaku murid itu karena memang kurikulum saat ini tidak membolehkan guru untuk memarahi para murid, bahkan saat murid melakukan kesalahan yang sangat fatal. Gue akan jelasin sekilas tentang situasi dan kondisi yang menjadi latar film ini ya. Sebetulnya saat ini negara Jepang sedang berada di dalam kondisi yang sangat terpuruk. Lebih dari 800.000 siswa tidak masuk sekolah. Pengangguran merajalela, angka perkelahian dan kenakalan remaja sangat tinggi, bahkan terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi terus menurun, dan tingkat produktivitas masyarakat sangat rendah. Hal ini membuat pemerintah Jepang harus mengambil langkah strategis untuk menekan semua permasalahan yang dialami, terutama untuk menekan kenakalan remaja dan menanamkan rasa hormat terhadap otoritas. Dan alhasil, pemerintah Jepang menerbitkan undang-undang yang setiap tahunnya pemerintah akan memilih satu sekolah secara acak. Dan sekolah yang terpilih harus mengirim satu kelas dari kelas 3 untuk dibawa ke suatu pulau tak berpenghuni untuk didisiplinkan. Tapi bukan dengan cara pelatihan seperti di barak militer, melainkan untuk saling membunuh satu sama lain sampai tersisa satu siswa yang nantinya akan dinobatkan sebagai pemenang. Undang-undang itu bernama Battle Royale. Setelah hampir 3 tahun bersekolah, Suya dan teman-teman sekelasnya kini akan menghadapi kelulusan. Dan sebelum acara kelulusan dimulai, mereka berinisiatif untuk bersenang-senang dengan melakukan perjalanan bersama. Awalnya suasana dalam bus dipenuhi keceriaan, namun saat bus memasuki terowongan, tiba-tiba saja keceriaan itu menghilang. Semua orang tertidur. Suya yang terbangun lebih dulu merasa aneh dengan situasi yang dilihatnya. Dan saat Suya berdiri dari tempat duduknya, tiba-tiba saja para siswa yang kini telah terbangun merasa heran dengan kondisi kelas yang mereka tempati. Saat mereka menoleh ke arah jendela, kemudian seorang guru masuk ke dalam ruangan. Iya, dia adalah Kitano. Kehadiran Kitano membuat para siswa semakin terkejut. Bagaimana mungkin Kitano kembali mengajar setelah sebelumnya pindah sekolah akibat insiden penusukan yang dialaminya? Yang lebih mengejutkan lagi, Kitano dikawal oleh banyak pasukan militer bersenjata lengkap. Para prajurit militer itu selalu bersiaga seolah sedang mengawasi para tahanan kelas kakap. Dan tanpa banyak basa-basi, Kitano langsung memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dari apa yang sedang mereka alami melalui sebuah video yang telah disiapkan oleh Badan Komite Battle Royale Jepang. Nah, saat video diputar, seorang siswa yang kedapatan mengobrol tiba-tiba mendapat teguran keras dari Kitano. Teguran dari Kitano itu nampaknya berhasil membuat para siswa ketakutan dan panik. Hingga akhirnya, para prajurit militer berhasil meredam kegaduhan dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Video pun dilanjutkan. Dalam penjelasan yang ditampilkan, disebutkan bahwa para siswa saat ini berada di sebuah pulau kecil tak berpenghuni, seluas 10 km persegi. Sebelum dilepas, setiap siswa akan dibekali sebuah ransel berisi perbekalan dasar.
Dan jika beruntung, ransel tersebut juga akan berisi senjata yang bisa digunakan untuk bertahan maupun menyerang. Para siswa juga diperingatkan untuk tidak mencoba melarikan diri atau meninggalkan pulau. Alasannya, karena setiap 6 jam sekali akan diumumkan zona berbahaya yang tidak boleh ditempati. Jika seorang siswa masih berada di zona tersebut setelah waktu yang ditentukan, maka kalung pelacak yang terpasang di leher mereka akan meledak. Seorang siswa bernama Nobu memprotes hal itu, namun protesnya tidak memberikan hasil apapun kecuali kematiannya. Setelah selesai dengan video penjelasan tadi, kini 40 siswa mulai diabsen. Siswa yang sudah mendapatkan ranselnya harus segera meninggalkan kelas dan segera mempersiapkan diri di medan pertempuran. Satu persatu dari mereka pun mulai meninggalkan kelas. Oh ya, ada 2 orang siswa dari sekolah lain yang diminta untuk bergabung dalam Battle Royale tahun ini. Dia adalah Kawada dan Kiriyama. Kata Kitano sih 2 orang ini berbahaya ya. Ada yang tahu seberbahaya apa mereka ini? Tulis di kolom komentar ya. Saat Soyu menerima ranselnya, dia langsung berlari dan mencoba bersembunyi. Dan saat Soyu akan membuka isi ranselnya, tiba-tiba saja seorang perempuan mendatanginya dengan kondisi mengenaskan. Kemudian, tidak lama setelah itu, Soyu yang sudah jauh berlari keluar dari lingkungan sekolah bersama dengan Noriko mulai memeriksa isi tas mereka. Soyu mendapatkan senjata berupa tutup panci dan Noriko mendapatkan teropong. Nah, setelah itu Soyu bercerita bahwa sebenarnya Nobu sangat menyukai Noriko dan Nobu sangat ingin melindungi Noriko. Nah, karena Soyu ini sahabatan sama Nobu, pada akhirnya Soyu berjanji akan menggantikan Nobu untuk selalu melindungi Noriko. Noriko yang secara diam-diam menyukai Soyu pun merasa senang mendengar kalimat itu. Di sisi lain, Kiriyama dicegat oleh sekelompok siswa yang bekerja sama. Namun sayang, kerjasama mereka tidak membuahkan hasil apapun kecuali kematian mereka sendiri. Sementara itu, di sisi pulau dekat tebing, sepasang kekasih memutuskan untuk tidak ikut dalam permainan hidup dan mati itu. Mereka memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jurang. Di rumah kosong, seorang siswi bernama Megumi tampak senyum-senyum sendiri sambil melihat foto seorang siswa yang disukainya. Kemudian tidak lama setelah itu, siswi lain muncul. Dia bernama Mitsuko. Awalnya Mitsuko bersikap biasa saja. Bahkan Mitsuko sempat menggoda Megumi. Namun tiba-tiba saja Mitsuko menyerang Megumi. Megumi sempat menghindar pada serangan pertama. Namun di serangan berikutnya, Mitsuko berhasil menyergap Megumi dan menyabet leher Megumi dengan sebilah arit. Esok paginya, Kitano mengumumkan daftar para siswa yang tewas. Selain itu, Kitano juga mulai memperkecil zona pertempuran dengan menambah zona bahaya yang tidak boleh ditempati para siswa. Soyu yang sedang melakukan perjalanan tiba-tiba saja diserang oleh Oki dengan sebilah kampak. Untungnya, Soyu berhasil menghindar dan melawan. Akibatnya, siswa yang menyerang Soyu tadi terkena kampaknya sendiri yang mengakibatkan dirinya tewas. Baru saja selesai dengan Oki, di balik pohon tiba-tiba muncul siswa lain bernama Motobuchi dan langsung menembak Soyu. Untungnya tembakan itu meleset dan dari arah lain muncul Kawada dan langsung menembak Motobuchi. Motobuchi pun tewas. Kawada yang melihat Soyu dan Noriko tidak bersenjata, pada akhirnya membiarkan Soyu begitu saja. Dan setelah Kawada mengambil semua senjata yang tergeletak, tiba-tiba saja terdengar suara dari kejauhan. Dia adalah Kusaka dan Yukiko. Di sana, Kusaka dan Yukiko mengajak teman-temannya untuk berkumpul dan mengakhiri permainan hidup dan mati itu. Sebagai solusinya, Kusaka mengusulkan agar mereka bersama-sama mencari jalan keluar dari permainan ini tanpa harus saling membunuh. Soyu yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi Kusaka langsung merespon ajakan itu dan bergegas mendekatinya. Namun, Kawada yang juga ada di tempat tersebut segera menghentikan langkah Soyu. Ia memperingatkan bahwa apa yang dilakukan Kusaka dan Yukiko itu sangat beresiko. Nah, gue setuju banget nih sama pemikiran Kawada. Nah, kenapa? Karena bisa aja ajakan Kusaka itu cuma taktik untuk memancing teman-temannya masuk ke dalam jebakan yang mungkin udah disiapin sama si Kusaka sebelumnya. Kalaupun memang bener si Kusaka itu tulus ya, belum tentu semua orang setuju sama idenya itu. Dan kondisi seperti itu kan bisa aja dimanfaatin sama siswa lain buat nyerang mereka atau bunuh mereka gitu kan. Nah, mendengar hal itu Soyu langsung berteriak memberitahu Tsukasa agar segera menghentikan apa yang dilakukannya itu. Namun bukannya lari, Tsukasa dan Yukiko malah merespon teriakan Soyu.
Dan ternyata benar saja, tidak lama setelah itu Kiriyama muncul dan langsung menghabisi mereka berdua. Mendengar suara tembakan yang memberedel dari lokasi Tsukasa berada, membuat Soyu emosi dan berteriak seolah menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi teman-temannya. Dan Kawada mengajak Soyu untuk ikut bersamanya. Namun Soyu yang masih dalam keadaan penuh emosi menolak ajakan Kawada dan memilih untuk terus berjalan bersama Noriko. Siang harinya Kitano kembali mengumumkan para siswa yang tewas. Dari 42 siswa, kini hanya tersisa 24. Di sisi lain pulau, Mitsuki yang baru kembali dari perburuannya tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Hirono, teman sesama gengnya sewaktu di sekolah dulu yang juga sahabatnya Megumi. Nah, sambil menodongkan sebuah pistol ke arah Mitsuko, Hirono menanyai Mitsuko tentang kematian Megumi. Seolah tidak terima dengan kematian Megumi, Hirono pun menuduh Mitsuko sebagai pelaku yang sudah menghabisi Megumi. Mitsuko awalnya hanya diam, namun setelah Mitsuko berhasil membalikan keadaan, akhirnya dia mengatakan bahwa tuduhan Hirono itu benar. Dan dengan sebuah pistol yang dirampas dari Hirono, Mitsuki pun menghabisi Hirono. Kita kembali ke Soyo dan Noriko. Di tengah perjalanan, Noriko tiba-tiba ambruk karena kelelahan. Dan Soyu pun bergegas menggendong Noriko ke suatu tempat. Dan setelah sampai di tepian pantai, dia menemukan sebuah rumah sakit yang sudah tidak terawat. Dan Soyu memasuki rumah sakit itu. Namun tiba-tiba... Iya, ternyata rumah sakit itu sudah menjadi tempat persembunyiannya Kawada. Kawada pun mempersilahkan Soyu masuk dan langsung merawat Noriko. Di sana Kawada terlihat sangat cekatan dalam melakukan segala hal. Dan sepertinya Kawada ini punya life skill yang cukup baik ya lur. Nah, di sisi lain, Sugimura terlihat memasuki sebuah gedung. Di dalamnya, ia melihat Mimura bersama dua siswa lain sedang bekerja sama mengangkat sebuah benda yang berukuran cukup besar. Kemungkinan sebuah genset. Pertemuan mereka berlangsung tanpa adanya penyerangan ataupun tipu muslihat. Sugimura hanya ingin memastikan apakah Chigusa berada di sana atau tidak. Karena ternyata Chigusa tidak ada di tempat itu, Sugimura pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Saat sedang bercermin, Mimura menyadari ada sesuatu yang aneh pada kalung yang dipakainya. Ternyata di sana terdapat lubang mikrofon tersembunyi. Ia pun sadar bahwa selama ini seluruh percakapan mereka telah disadap oleh Kitano. Tak ingin rencananya terbongkar, Mimura segera meminta dua temannya untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk merakit bom. Dengan panduan yang ia tampilkan melalui layar laptopnya. Di sisi lain pulau terlihat Chigusa sedang beristirahat setelah jogging. Di sana Chigusa didatangi oleh seorang siswa bernama Niida. Saat bertemu, Niida langsung mengungkapkan perasaannya yang selama ini dia pendam terhadap Chigusa. Namun Chigusa tidak menunjukkan respon apapun. Chigusa bersikap cuek dan tidak tertarik. Merasa tidak puas dengan sikap Chigusa, Niida mulai bersikap kasar dengan menyinggung hal sensitif. Ia mempertanyakan status keperawanan Chigusa. Ucapan itu jelas membuat Chigusa marah besar. Chigusa pun mengancam Niida, dan Niida membalas ancaman tersebut dengan melepaskan anak panah ke arahnya. Meski hanya menyerempet wajah Chigusa, serangan itu cukup untuk membuatnya murka. Tanpa ragu, Chigusa langsung menyerang Niida secara membabi buta. Setelah menghabisi Niida, tiba-tiba Mitsuko muncul dan langsung menembak Chigusa. Meskipun Chigusa berhasil lari dan menjauh dari Mitsuko, namun luka akibat tembakan dari Mitsuko membuatnya tidak bisa bertahan lama. Dan menjelang akhir hidupnya, Sugimura berhasil menemukan Chigusa yang sedang dalam keadaan sekarat. Chigusa pun tewas di pangkuan Sugimura. Sore harinya, Kitano kembali mengumumkan siswa yang tewas dalam permainan itu dan mempersempit zona pertempuran dengan menambah zona bahaya. Kini hanya tersisa 21 siswa. Menjelang malam, Noriko yang mulai pulih membuka percakapan dengan mengucapkan terima kasih kepada Kawada. Kawada menanggapi ucapan itu dengan sebuah cerita. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya adalah peserta Battle Royale tahun lalu dan berhasil keluar sebagai salah satu yang bertahan hingga akhir. Namun Kawada tidak tahu mengapa ia kembali diikutsertakan dalam Battle Royale tahun ini. Dalam pertarungan sebelumnya, Kawada juga merasakan gejolak emosi yang tidak menentu, persis seperti yang kini dialami oleh Soyu dan Noriko. Kala itu, Kawada berhasil bertahan bersama kekasihnya hingga detik terakhir. Namun karena hanya boleh ada satu pemenang, salah satu dari mereka harus dieliminasi. Pada akhirnya, kekasih Kawada tewas di pangkuannya, meninggal dengan sebuah senyuman misterius di wajahnya.
Sejak saat itu, Kawada bertekad untuk mengungkap makna di balik senyuman terakhir kekasihnya itu. Noriko yang sedari tadi menyimak cerita dari Kawada akhirnya mencoba menyampaikan pendapatnya. Setelah melihat senyuman kekasih Kawada pada foto yang sebelumnya ditunjukkan, Noriko berpendapat bahwa senyum itu adalah ekspresi cinta dan ketulusan yang mendalam. Mendengar hal itu, Kawada menatap foto kekasihnya dengan tatapan kosong, namun syarat makna. Namun tak lama berselang, suara tembakan tiba-tiba terdengar dari arah luar. Ternyata itu adalah Kiriyama yang tengah memburu siswa lain. Menanggapi situasi genting tersebut, Kawada segera menyusun siasat. Ia meminta Soyu untuk membawa Noriko ke lokasi yang telah mereka sepakati sebelumnya. Sayangnya, waktu mereka sangat terbatas. Sebelum Soyu sempat keluar, tiba-tiba sebuah granat jatuh tepat di hadapan mereka. Ledakan pun terjadi, dan rencana pun harus berubah. Dalam kondisi mendesak, Soyu terpaksa memancing Kiriyama menjauh dari tempat persembunyian mereka. Untuk menghindari serangan lanjutan dari Kiriyama, Soyu akhirnya melompat ke jurang. Seorang siswa yang kebetulan melihat Soyu dalam bahaya segera turun tangan dan ikut terjun ke jurang untuk membantunya. Setelah berhasil menghindari Kiriyama, Soyu kini ditemukan di sebuah mercusuar dan dirawat oleh Utsumi dan teman-temannya. Utsumi yang diam-diam menaruh perasaan pada Soyu tentu tidak keberatan saat temannya membawa Soyu ke tempat itu. Dalam kesempatan itu, Utsumi sempat menanyakan soal kematian Oki. Soyu menjawab bahwa kejadian itu adalah kecelakaan. Tanpa banyak curiga, Utsumi langsung mempercayai jawaban tersebut. Setelah mengobrol, Utsumi kembali ke dapur untuk bergabung dengan teman-temannya. Namun di sana, Yuko tampak memegang sebuah botol kecil berisi racun. Ternyata Yuko masih trauma dengan apa yang dia lihat saat Soyu bertarung dengan Oki. Rasa takut itu membuat Yuko nekat. Dia berencana menaruh racun ke dalam makanan yang akan diberikan pada Soyu. Setelah makanan disiapkan dan racun dituangkan, temannya yang lain tiba-tiba datang dan tanpa tahu apa yang terjadi, langsung memakan makanan itu. Tak butuh waktu lama, racun itu langsung bekerja dan temannya itu pun tewas seketika. Suasana langsung berubah mencekam. Semua saling tuduh, saling curiga, dan dalam hitungan detik, mercusuar yang tadinya dipenuhi canda tawa berubah menjadi arena berdarah penuh teriakan dan pengkhianatan. Tidak ada yang selamat dalam kekacauan itu, kecuali Yuko. Namun tidak lama setelah kejadian itu, Yuko pun tewas setelah melompat dari atas mercusuar. Setelah itu, Soyu pun pergi mencari Noriko dan Kawada. Noriko yang khawatir akan keselamatan Soyu pada akhirnya pergi meninggalkan Kawada dan memutuskan untuk mencari Soyu. Saat Noriko tiba di persimpangan jalan, tiba-tiba saja Mitsuko muncul di hadapannya. Dan entah kenapa, Mitsuko malah terlihat tegang dan takut. Ternyata di belakang Noriko ada Kitano yang berdiri sambil menatap ke arahnya. Kemudian gak lama setelah itu Noriko berhasil menemukan Soyu dan membawanya ke tempat persembunyian. Mitsuko yang tadi berlari setelah melihat Kitano tiba di suatu gedung dan kembali berhasil menghabisi dua siswa lain. Namun di tempat yang sama, aksi heroik Mitsuko pun harus terhenti ketika dia berhadapan dengan Kiriyama. Mitsuko pun tewas. Di tempat lain, dua rekan Mimura akhirnya berhasil mengumpulkan sebuah bahan yang diminta. Mereka pun berhasil merakitnya menjadi 2 bom dan 100 bom molotov. Pada saat yang sama, Mimura juga sukses menyusup ke dalam sistem jaringan pengawasan milik Kitano. Aksi peretasan ini jelas membuat para prajurit yang bertugas di ruang pengawasan panik. Mereka berusaha keras untuk menghentikan serangan jaringan tersebut. Namun ternyata, software peretas milik Mimura cukup tangguh dan sulit untuk ditembus. Akibatnya, Kitano terpaksa memutus aliran listrik untuk sementara. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Mimura untuk menjelaskan secara detail rencana pelarian yang telah ia susun bersama dua rekannya itu. Setelah itu, Mimura dan dua rekannya berusaha memperbaiki mobil tua yang mereka temukan di dekat markas persembunyian. Harapan mereka sederhana, melarikan diri dari pulau neraka itu dengan kendaraan apapun yang bisa bergerak. Namun saat mereka sedang fokus mengotak-atik mesin, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Awalnya mereka mengira itu adalah Soyu. Dengan penuh harapan mereka bersiap memberi sambutan. Tapi ternyata... itu Kiriyama. Tanpa peringatan, Kiriyama langsung melepaskan tembakan. Mimura dan dua temannya pun berusaha melawan dengan sekuat tenaga, tapi Kiriyama terlalu kuat. Satu persatu, dua rekan Mimura pun tumbang. Tersisa hanya Mimura yang kini sudah kehabisan pilihan.
Dengan nafas tersisa dan luka di sekujur tubuh, Mimura meledakkan tempat persembunyiannya itu dengan bom dan molotov yang berhasil dibuat oleh dua rekannya sebelumnya. Tak lama setelah ledakan besar itu, Soyu akhirnya tiba di tempat persembunyian Mimura. Namun yang tersisa hanyalah puing-puing dan kobaran api yang masih menyala. Dan dari balik asap tebal dan kobaran api, sesosok tubuh muncul perlahan dengan tubuh penuh luka dan tatapan kosong. Ledakan bom buatan Mimura ternyata berhasil membuat Kiriyama kehilangan penglihatannya, Lur. Namun entah bagaimana dia masih mencoba berdiri, masih mencoba berburu dalam gelap. Dan saat itulah Kawada datang. Tanpa ragu dia langsung menyerang Kiriyama. Dan setelah kematian Kiriyama, kini hanya tersisa 3 orang, Soyu, Noriko, dan Kawada. Di tepian pantai saat mentari mulai naik perlahan, Kawada tiba-tiba mengangkat pistol dan menodongkannya ke arah Soyu dan Noriko. Lalu, Battle Royale selesai. Setelah diketahui tidak ada yang tersisa selain Kawada, para prajurit pun langsung pergi meninggalkan pulau. Kawada kembali menjadi satu-satunya siswa yang berhasil bertahan hidup dari permainan mematikan ini. Namun di balik kemenangan itu tersimpan rahasia. Kitano, yang sejak awal mengawasi jalannya permainan, menuduh Kawada telah berbuat curang dengan cara menyadap sistem pengawasan dan menyabotase rencananya. Dengan penuh kemarahan, Kitano menodongkan pistol ke arah Kawada. Namun sebelum pelatuk itu sempat ditarik, Soyu dan Noriko muncul di hadapannya. Ternyata mereka masih hidup. Ternyata kejadian di tepi pantai cuma skenario yang mereka susun seolah Kawada hanya memanfaatkan Soyu dan Noriko. Hal itu mereka lakukan untuk mengelabui Kitano dan para prajurit pengawas. Karena sebenarnya Kawada tahu kalau selama ini percakapan mereka disadap oleh Kitano. Noriko pun menodongkan senjatanya ke arah Kitano. Wajahnya penuh amarah dan ketegangan. Kitano hanya menatap dingin, lalu dengan santai mengancam balik. Saat Kitano menodongkan pistol ke arah Noriko, Soyu refleks. Peluru bersarang di tubuh Kitano. Dia terjatuh. Namun, saat Kitano menarik pelatuk pistolnya, yang keluar dari pistol itu cuma air. Ternyata pistol itu cuma mainan. Soyu, Noriko, dan Kawada pun terpaku. Mereka baru menyadari Kitano memang sengaja memprovokasi karena dia ingin mati dengan cara seperti itu. Kitano pun tewas. Soyu, Noriko, dan Kawada pun pergi meninggalkan pulau dengan menggunakan sebuah perahu. Namun di perjalanan, Kawada tewas karena luka serius yang didapatnya saat melawan Kiriyama. Setelah berhasil keluar dari pulau neraka itu, Soyu dan Noriko akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Mereka mengira semuanya sudah berakhir, tapi ternyata mimpi buruk itu belum selesai. Beberapa hari kemudian, pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah pengumuman resmi. Soyu Nanahara dan Noriko Nakagawa dinyatakan sebagai buronan negara. Mereka dituduh telah bersekongkol dengan para pembunuh, bahkan dianggap bagian dari pemberontakan terhadap sistem yang sah. Seluruh media nasional menyiarkan wajah mereka, menyebut mereka sebagai ancaman. Padahal mereka hanyalah 2 anak muda yang ingin bertahan hidup dan menolak menjadi pion dalam permainan kejam itu. Tak ada tempat lagi untuk pulang. Akhirnya, Soyu dan Noriko memutuskan untuk meninggalkan Jepang. Mereka memulai perjalanan panjang, sebuah pelarian tanpa arah yang pasti. Bukan hanya untuk mencari tempat aman, tapi juga untuk mencari makna dari hidup yang telah dirubah selamanya. Noriko tersenyum, menggenggam erat tangan Soyu. Dengan semua luka yang dirasakan, mereka memilih untuk terus berjalan. Film pun selesai. Tamat. Pemerintah dalam Battle Royale menggunakan anak-anak sebagai pion dalam permainan sadis, hanya demi menunjukkan kekuasaan dan menjaga stabilitas dengan cara menebar ketakutan. Ini bukan sekedar cerita fiksi, ini adalah cermin betapa kekuasaan yang lepas kendali bisa menjelma menjadi kekejaman yang tidak masuk akal. Namun di tengah kekacauan itu, kita melihat cahaya kecil dari kemanusiaan. Soyu, Noriko, dan Kawada membuktikan bahwa meski dunia memaksa mereka untuk membunuh, mereka masih bisa memilih untuk peduli, mencintai, dan bertahan sebagai manusia. Film ini bukan hanya tentang pertarungan hidup dan mati, tapi tentang kerasnya dunia remaja saat identitas, pengkhianatan, dan tekanan membentuk siapa kita sebenarnya. Battle Royale adalah metafora tajam tentang betapa kejamnya dunia saat anak-anak mulai tumbuh dan dipaksa jadi dewasa terlalu cepat. Dan yang paling menyayat, dalam permainan ini, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal. Begitu ia hilang, yang tersisa hanyalah kehancuran. Karena di dunia nyata pun, menjaga kepercayaan adalah satu-satunya cara agar kita tetap bisa hidup sebagai manusia. Apa pendapat kalian setelah nonton film ini, Lur?
Tulis di kolom komentar. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.